Berjumpa kembali Tadi bersama kan saya Wong Ganteng Sakdunya. Mohon untuk tidak ya, menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. oh iya Bagaimana? Kak. Enggak, tadi kan saya habis apa ya, renew visa yang kadaluarsa. Terus? Ya udah selesai sih, tapi aku cek kan di itunya di apa? Antrian itu yang pakai aplikasi itu, tapi di situ keterangannya udah masih masih apa? Masih disuruh menunggu terus. Itu gimana ya? Harus balik lagi apa gimana? Maksudnya gimana? Samen ngantri visa. Udah selesai. Terus? Nah kan itu kan kalau ngantri kan dikasih kertas antrian kan, ada nomornya, terus barcode-nya saya scan kan. Nah tapi apa sih yang harus Ya udah samen apa sih yang nunggu. harus dilakukan? Udah selesai semua. Ya iya, Udah samen selesai semua, nunggu. udah bayar semua, terus visa udah dibalikin, paspor udah dibalikin, tapi itu nomor antriannya masih disuruh menunggu, gitu gimana ya? Loh, kalau samen semuanya selesai ya sudah pulang loh, Mbak. Oh sudah, ya sudah. Sudah pulang, jadi nggak Oh usah. ya, ada pertanyaan lagi nih. Hmm. Ini kan saya kan kadaluarsa kemarin kan, bulan kemarin seharusnya saya kan extend visa atau keluar Makau. Nah, ini kan hari ini kan selesai, udah dikasih visa baru ya, udah ada kan. Nah, terus dikasih surat katanya suruh keluar Hong Kong itu sebelum tanggal 12. Dan di visa baru saya itu tertulis bulan 5 tanggal 5 bulan berapa, bulan 3 itu apa sih, good for a single journey to Hong Kong, valid for presentation Gini loh, Mbak. before 5. Halo, halo. Kalau Ya, sampai mau belum tanya, sebelum. sebentar, aku tak ngomong. Kalau sampean Ya. mau tanya detail tentang urusan visa dan semuanya, kita harus baca datanya sampean, Mbak. Bisa nggak kalau Oh sampean mau iya Kak. tahu itu sampean silahkan ke sini atau ngobrol atau bagaimana atau buka nih paspornya ini. Jadi kita itu tahu, ngerti. Anak-anak itu selalu kayak gitu, Oh, maunya nanya tok, kemudian terus diinformasi. Nah, jawaban kita itu bisa salah, Mbak. Ngerti nggak sampean? oh gitu. Iya, jawaban kita itu bisa Ya, aku salah. nggak bisa keluar Nah, lagi, udah makanya keluar. kan kayak gitu. Jadi bukan berarti begini loh ya, kita nggak bisa bantu. Tapi pada saat kita bantu, kita harus lihat, baca kertasnya apa. Terus ini kertasnya apa, ini kertasnya apa, baru. Nah, sekarang gini aja, daripada sampean mumet dan bingung nggak bisa memahami, sampean kan punya aplikasi Iya, Google Translate tuh. Nah, aplikasi iya, Google, cuma dengerin masih saya ngomong, bingung aja gitu. dengerin saya ngomong, ya. Ya, Google Translate, ya kan? Samen kasih Google Translate, samen screenshot, samen translate ke dalam bahasa, ya kan? Dalam bahasa ya. Indonesia. Nah, samen pahami pelan-pelan, ya. Kalau samen mau tanya detail sama kita, kita kan harus membaca dokumennya sampean toh, bener nggak? Iya benar. Nah, kalau saya nggak bisa membaca dokumennya sampean, informasi yang saya sampaikan ke sampean itu bisa jadi salah, gitu loh. Oh, Nah, iya, kita kan iya, tidak iya. menginginkan memberikan informasi itu salah. Makanya kalau sampean nggak bisa keluar ya sampean mencoba memahaminya sendiri. Gitu loh. Sampean nonton konten juga. Jadi untuk agar memudahkan sampean Iya. bisa berpikir gitu loh. Jadi sampean gunakan juga berpikir artinya. Bukan berarti kita bilang nggak mikir, tapi runutannya dan alurnya sampean pastikan make sure gitu loh. Oke, oke, Nanti oke. kayak gini lama-lama sampean akan terlatih berpikir. Saya bukan nggak mau nolong lo ya, kan sekali lagi Iya, kalau tahu, tahu. kalau sampean ada screenshotnya jebret, terus screenshotnya jebret,
jebret, misalnya ada 3, sampean screenshot terus kemudian kita lihat, oh jadi kita tahu karpe lah. Untuk screenshot itu kan itu data pribadi tuh, paham kan? Ya kan. Nah kalau sampean datang ke sini nunjukin kan saya nggak harus nggak harus baca datanya sampean pribadi. Nah ini data pribadi ya. Nggak nek apa-apa aku sampean salah, no kan ada kayak gitu juga. Bisa dipahami nggak? Oh gitu ya, iya. Makanya kalau datang kan enak ditunjukin. Kalau nggak mau datang ya sebisa mungkin sampean memahami apa yang menjadi persoalan itu. Kalau peraturannya Hongkong itu jelas ya, extend visa karena kelalaian. Nah, sampean sudah datang, sampean visanya sudah di extend lagi ya oke. Nah, terus peraturan yang fix ya. Sekali lagi Hongkong itu dalam satu kontrak. Kalau paspor sampean cukup satu kontrak itu biasanya butuh waktu untuk jutking. Tidak boleh lebih dari 1 tahun jutkingnya. Di bulan ke-10, bulan ke-11, atau pas mendekati visa jutking itu sampean keluar dulu terus masuk lagi, itu peraturan. Jadi tidak dalam 1 tahun itu sampean ada keluar dari Hongkongnya. Oh oke. Dalam 1 tahun. Kalau paspornya itu cukup 1 kontrak. Kalau paspornya nggak cukup 1 kontrak, ya harus di-renew dulu. Visanya itu dipindah ke nomor paspor yang baru. Itu nggak perlu jutking, extend. Oh iya, aku juga harus itu juga sih, perbarui paspor. Nah, berarti itu kalau sampean, karena dalam peraturan internasional 6 bulan itu harus gitu loh. 6 bulan itu berarti harus. 6 bulan sebelum paspor habis itu harus sudah di-renew. Habis. Oh, oke. Nah, pada saat selesai renew paspor baru extend visa lagi. Karena visanya akan ditempelkan ke nomor paspor yang baru. Oh, oke. Berarti kalau ini kan visa udah itu, tapi kan saya kan disuruhnya nanti bulan 1 ke KJRI buat perbarui paspor. Cuma kan ini kan visa, karena saya dapat visa baru terus dikasih surat antar itu yang ada stempel merah sama surat antar yang harus keluar harus jutking sebelum tanggal 12 gitu. Nah, surat antar, surat merah itu kan aku nggak ngerti isinya. Iya, nggak boleh dibuka juga. Nah, itu kata pihak imigrasinya katanya nanti kalau kamu jutking kamu kasih tahu ke pihak imigrasi sana gitu. Ya udah, kan ikuti aja aturannya. Kan so simple. Nah, sekarang paspornya sampean, sekali lagi paspornya sampean sampai berapa? Saya dari tadi sih gini, ini kan udah visa, udah itu, tapi kok di layar situnya masih kelip-kelip terus, maksudnya masih itu terus. Kalau pihak itu udah selesai, tapi di situnya masih ada terus, ya gimana ya? Ya kalau udah selesai ya selesai toh, Mbak. Sampean kelap-kelip terus moro kan udah selesai, ya sudah selesai. Nah, kalau sampean nggak yakin lagi ya sampean datang lagi loh. Kan sederhana. Telepon aja sama majikan. Ini imigrasi masih nyuruh. Sekarang kan yang bermasalah sampean toh, Mbak. Iya. Kalau sampean nggak yakin dengan kelap-kelip itu, harusnya nanyanya ke imigrasi, nggak nanya ke saya, benar nggak? Nggak, maksudnya kan abang kan maksudnya tahu di sini gitu kan, maksudnya ya gimana, maksudnya tahu luarnya gitu, maksudnya gimana gitu. Jadi gini loh anggapannya orang-orang ketika saya tahu semuanya terus semuanya bertanya sama saya gini, Mbak, prinsipnya gini aja. Sampean sudah selesai, sudah kelar ya. Kalau sampean ndak yakin masih kelap-kelip dan harus balik ke sana, balik aja. Bilang aja sama majikan. Oke. Biar sampean itu ndak bimbang. Okay. Kan aku ndak ngerti ini. Iya. Aku ndak ngerti kejadiannya sampean, situasinya sampean, keadaan sampean di sana. Sampean gambarkan dengan kata-kata. Saya ini juga bukan orang yang serba tahu dan serba pinter. Tapi ada space atau situasi dan kondisi tertentu itu saya tidak bisa mencerna.
Saya tidak bisa membayangkan sampean ini lapo lah. Sampean ini wis ngurus visa, wis terima kabeh kok jek kelap-kelip. Nah, ini kan aku terus bingung. Kalau sampean kelap-kelip ya udah balik aja ngomong sama majikan. Ini imigrasi begini-begini. Kalau sampean nggak mau balik, sampean telepon aja ke imigrasi, kan tinggal ngomong. Ini kenapa? Aku ada kayak gini, kok masih kelap-kelip? Kan tanyanya ke imigrasi, nomornya imigrasi sampean nyatet apa enggak? Nah, persoalannya kan di situ. Nah, telepon aja kalau sampean nggak mau datang. Ini kenapa? Apakah saya tadi habis urusan begini-begini dan udah selesai? Apakah saya harus ke sana lagi atau bagaimana? Kan gitu toh, Mbak. Iya, makasih. Nah, jadi please tolong sekali lagi, saya tidak marah ya. Tapi tolong di setiap situasi dan keadaan, sampean nggak usah panik dulu, kendalikan dulu. Terus aku harus ngapain ini? Kalau memang semua urusan belum kelar, bilang ke majikan, urusan belum kelar. Makanya aku bilang sama teman, kalau urusan ada apa-apa, bilang aja ke majikan. Urusan imigrasi belum beres, walaupun sampai ngopi, walaupun nyangkruk di luar, belum beres, bilang aja gitu. Sambil agak rileks sedikit gitu loh. Jadi jangan sampai dengan posisi dengan majikan yang ini urusan penting dan menyangkut nyawa, dan urusan imigrasi ya majikan pasti ngerti gitu loh. Jadi jangan bingung. Jadi jangan panik. Ya udah. Ya, jangan panik. Makasih. Oke. Makasih. Sehat selalu ya. Makasih ya. Yo, terus Mbak No, yo, bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Oke ya teman-teman semua ya. Jadi situasi-situasi tertentu yang mendadak, ya mungkin kesalahan saya ya. Saya harus menenangkan dulu. Ya, pada saat menggambarkan sesuatu dengan kata-kata dan itu penuh dengan dokumen-dokumen dan surat-surat yang harus bisa ditelaah, itu juga by telepon kan kita juga nggak bisa. Ya mohon maaf juga agak sedikit sensitif karena memang kita juga bantuin anak yang nikah, harusnya janjinya kemarin, hari ini dia nggak bisa, hari kemarin nggak bisa, dia bisanya hari ini, ya dipikir sepenaknya, ya mohon maaf lah. Jadinya Mbak E kena. Jadi sekali lagi saya tidak marah. Saya cuma ingin membuat teman-teman ngerasa bahwa oh iya ya, aku bergantung dengan orang itu nggak 100%. Bertanya dengan orang juga nggak 100%. Tapi nggak apa-apa ya. Semuanya silahkan. Saya akan berusaha. Nah, bisa bantu ya akan bantu. Kalau nggak bisa ya akan saya sampaikan. Sampean harus bisa memahami itu sendiri. Sampean harus bisa menerjemahkan persoalan itu sendiri. Imigrasi itu gampang. Imigrasi itu mudah. Yang penting maju aja, bertanya. Nggak kayak di Indonesia. Semuanya ya saya nggak ngerti, tapi saya nggak mau bahas lebih dalam. Kalau Hong Kong itu persoalan semua urusan itu sebenarnya lebih mudah. Oke, gitu aja. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.